Ada satu istilah teknis di dunia saham yang jarang dibahas, tapi penting banget buat kamu tahu sebelum beli saham tertentu. Namanya HSC, dan ada 14 saham yang masuk daftar ini per awal Juli kemarin. HSC adalah singkatan dari High Shareholding Concentration, atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi. Ini kondisi ketika mayoritas saham suatu emiten dikuasai segelintir pihak atau kelompok tertentu, sehingga saham yang benar-benar beredar bebas di publik jadi sangat tipis. Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia menerbitkan daftar ini bukan sebagai sanksi atau tanda pelanggaran, tapi murni untuk transparansi, supaya investor tahu risiko di baliknya. Per 1 Juli kemarin, ada 14 emiten yang masuk daftar ini. Yang paling ekstrim adalah PT Rockfields Property Indonesia dengan kode ROK, konsentrasi kepemilikannya tembus 99,85%. Disusul IFISH Deco di 99,77%. Nama-nama besar juga masuk daftar ini, seperti Barito Renewables Energy di 97,31%, dan Dian Swastatika Sentosa dari grup Sinarmas di 95,76%. Kenapa ini penting buat kamu ketahui? Karena saham dengan konsentrasi kepemilikan setinggi ini jauh lebih rentan bergerak liar. Saham yang beredar di pasar sangat terbatas, jadi begitu ada sentimen sedikit saja, harganya bisa melonjak atau anjlok jauh lebih cepat dibanding saham dengan free float normal. Likuiditas perdagangannya juga ikut terpengaruh, karena volume transaksi harian jadi lebih tipis. Nah, ada satu cerita menarik dari daftar ini, soal saham Lucy. Per 1 Juli, Lucy masih masuk daftar HSC dengan konsentrasi 95,47%. Tapi cuma beberapa hari kemudian, tepatnya 4 Juli, Lucy resmi keluar dari status ini. Penyebabnya, pengendali sahamnya, yaitu PT Delta Wibawa Bersama, melakukan divestasi besar-besaran, melepas kepemilikan dari 59,42% turun jadi 34,42%. Akibatnya, porsi saham publik langsung melonjak dari 14,68% menjadi 39,68%, cukup untuk membebaskan Lucy dari status terkonsentrasi. Ini contoh nyata bagaimana status HSC sebenarnya bisa diperbaiki, lewat aksi refloat atau divestasi terencana dari pemegang saham pengendali, bukan status permanen yang menempel selamanya. Jadi, lain kali sebelum kamu beli saham dengan pergerakan harga yang terlihat liar dan tidak wajar, coba cek dulu apakah saham itu masuk daftar HSC. Ini juga berkaitan dengan kebijakan MSCI yang saya bahas di video sebelumnya, yang terus mengeluarkan saham HSC dari perhitungan indeks mereka. Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan update saham-saham teknis seperti ini.